Teman-teman, hari ini kita akan membahas soal yang sulit. 1, 2, 3, come on! Ketiga tadi sebenarnya bukan sulit, tapi mirip sehingga sukar untuk dibedakan. Yang pertama, masalah diksi. Diksi adalah pilihan kata. Ada dua kata. Sama-sama benar. Kita pilih mana yang paling benar. Itu masalah diksi. Yang kedua, masalah pembentukan kata. Ada satu bentuk kata, satu lagi digabungkan. Lalu bentuknya jadi benar atau salah. Itu dia masalah bentuk kata. Yang ketiga, ada kata baku. Satu lagi, atau terserah hanya satu kata aja, tapi penulisannya salah atau tidak. Itu dia masalah spesifikasi ketiga ini. Mirip, tapi bukan sama. Itulah yang membuat soal untuk UGM kali ini terasa lebih menantang. Oke, nomor 25. Pilihan kata yang tidak tepat terdapat dalam kalimat. Pilihan kata atau diksi. Kenapa terjadi pemilihan kata? Itu terjadi ketika ada beberapa kata yang sinonim, tapi dalam penggunaannya mungkin tidak cocok. Atau hal lain, kita memilih kata supaya bunyi kata itu rapi. Itu dalam hal puisi misalnya. Kenapa kita harus memilih kata? Seperti yang tadi saya bilangkan, ada beberapa kata yang sinonim, tapi dalam kalimat itu bisa saja tidak cocok. Kambing kami sedang tewas. Kambing kami sudah mati. Tewas dan mati itu mengacu kepada ketidakbernyawaan. Namun kata yang tepat pada kambing di situ tewas atau mati. Kira-kira begitulah artinya spesifikasinya masalah pilihan kata. Kalau dalam puisi kita melakukan pemilihan kata atau diksi itu supaya bunyi kalimat yang disampaikan lebih rapi. Misalkan begini. Berkat sama dengan berkah. Sama dengan anugerah. Jadi kalau kita bikin seperti ini kalimat puisi, matanya indah sebagai sebuah berkat. Mana kira-kira lebih enak disebutkan? Matanya indah sebagai sebuah anugerah. Saya pikir sudah jelas ya. Pilihan kata itu mengacu kepada kesamaan kata, kesamaan definisi, tapi kita memilih mana yang paling tepat. Kita mulai dari kalimat 1. Budidaya kopi bukan hal yang asing bagi warga. Dan selanjutnya, tidak ada pemilihan kata yang salah di sini. Tapi sekilas kita bahas dulu, budidaya itu dipisah atau digabung. Budi tanpa spasi langsung digabung atau tidak. Budidaya, setiap kata dengan kata yang lain mesti terpisah. Bayangkan dalam sebuah buku, setiap kata dasar dengan kata dasar yang lain akan tergabung. Aneh bukan? Susah membacanya. Jadi begitu juga dengan bahasa Indonesia. Setiap kata mesti terpisah. Akan tetapi jika ada dua kata nanti ada awalan, ada akhiran, makanya itu harus digabung. Karena awalan dan akhiran adalah bentuk terikat. Jika ada di awal dan di akhir, maka penulisannya mesti digabung. Misalkan, membudidayakan. Ada awalannya, ada akhirannya, maka digabung. Begitu. Bertanggung jawab, tidak ada akhirannya, makanya mesti dipisah. Begitu kira-kira tentang kalimat nomor 1. Kita lihat kalimat nomor 2. Pemerintah kolonial Belanda ketika itu gencar mendorong budidaya kopi di Jawa. Yang salah satunya kawasan. Kita lihat apakah ada pemilihan kata yang salah di sana. Sebenarnya kalimat ini jika kita menghilangkan kata yang, itu jauh lebih baik.
budidaya kopi di Jawa, salah satunya kawasan lingkar Gunung Wils. Tetapi ini bukan spesifikasinya masalah pemilihan kata. Jadi jawaban bukan B. Kita lihat kalimat 4. Para petani kopi tidak mengetahui teknik budidaya hingga pemasaran yang cemerlang. Tidak pemasaran yang cemerlang. Cemerlang itu seperti kalian lihat di tangkapan layar kalian, menurut KBBI, itu memang artinya salah satunya adalah baik. Tetapi itu mengacu kepada hasil. Mengacu kepada hasil. Nilai rapornya cemerlang itu mengacu kepada hasil, bukan pada proses. Jadi, hingga pemasaran yang cemerlang itu bukan mengacu kepada hasil. Mestinya itu hingga pemasaran yang baik. Itu kira-kira yang paling cocok. Cemerlang sama baik itu mengandung arti yang sinonim. Tapi lebih cocok dia menggunakan kata baik. Jadi pilihan kata cemerlang di sini kurang benar. Kurang benar. Jadi jawaban kita sejauh ini adalah C. Kalimat 5. Hasil panen kopi robusta terutama hanya dapat dijual di pasar-pasar tradisional dengan harga rendah. Saya pikir di sini tidak ada yang salah ya. Tidak ada yang salah. Kalimat 6. Dinas Pertanian kemudian melakukan pelatihan budidaya kopi hulu hilir. Juga kita lihat di sini tidak ada yang salah. Pelatihan atau perlatihan itu dua hal yang berbeda. Jadi jawaban kita yang paling baik masalah diksi di sini adalah C. Yang cemerlang mestinya diganti dengan kata iya. Kita lanjut ke nomor 26. Bentukan kata yang tidak tepat. Bentukan kata. Kalau bentukan kata ini lebih cenderung kepada proses pembentukan kata itu melahirkan bentuk yang salah atau tidak. Konsekuensi logis dari bentukan kata yang salah tentu adalah kata itu menjadi tidak baku. Kata itu menjadi tidak baku. Jadi bisa saja nanti kalau bentukan katanya salah, makanya dampak logisnya adalah kata itu menjadi tidak baku. Tapi dalam soal ini kita fokus mencari bentukan kata yang tidak tepat. Ingat, kenapa ini saya tekankan di sini? Karena kebetulan di 5 soal ini kita berkutat kepada kata-kata. Jadi kita mencari spesifikasinya. Di soal lain, bentukan kata yang salah itu bisa jadi adalah sebagai kata yang tidak baku. Tapi dalam soal ini kita fokus kepada bentukan katanya. Saya pikir kalian paham maksud yang saya ingin sampaikan. Bentukan kata berarti pengembangan dari kata dasar. Cinta itu kata dasar, mencintai itu kata bentukan. Oke. Jadi kita fokus ke kata berimbuhan kira-kira begitu. Kalimat 2. Pemerintah itu bentukan kata, tapi benar. Mendorong juga benar, budidaya juga benar, satunya juga benar. Tidak ada sejauh ini di kalimat 2 kata bentukan yang salah. Kita lanjut ke kalimat 3. Berbudidaya. Berbudidaya. Ini sebenarnya kata bentukan yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Tapi jika kita lihat proses pembentukannya, ini kita bisa benarkan. Artinya kalimat 3 ini salah. Sejauh ini dulu jawaban kita. Tapi kita periksa dulu. Berbudi. Ber jika jumpa dengan B, R-nya tetap ada. Misalkan, ada nggak ber yang R-nya jadi hilang? Ada. Misalkan, bertambah ternak, beternak, bukan berternak. Bertambah bahaya, berbahaya. Bernya tetap di sana. Bertambah budi, berbudi. Jadi, berbudidaya di sini proses pembentukannya benar. Meski sebenarnya itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia, tapi proses pembentukannya benar.
Jadi jawaban kita sejauh ini B, tapi meski itu bisa kita benarkan. Oke, B. Kita lihat dulu kalimat 4. Jangan kita puas dulu. Tidak mengetahui itu bentukan yang benar, pemasaran juga benar, dan selanjutnya jawaban kita sejauh ini berbudi. Ya, itu kata bentukan yang salah. Kalimat 6. Dinas Pertanian benar, melakukan juga benar, pelatihan juga benar, budidaya juga benar. Tidak ada yang salah di sini. Tetap jawaban kita sejauh ini B. Kalimat 7. Pelatihan benar, tersebut benar, pembibitan benar, penanaman benar, pean itu mengacu kepada proses. Penanaman, proses menanam, pembibitan, proses membibit, perawatan, proses merawat, penanganan, pemetikan, pemprosesan. Nah, kita lihat. Pem tambah prosesan. Apakah ini kata bentukan yang salah? Kita mulai dari me dulu. Kita mulai dari me. Jika jumpa dengan ke-26 huruf di dunia ini, misalnya me tambah amankan, A-nya tetap ada, mengamankan. Me tambah membaca, B-nya tetap ada. Me tambah cari, mencari, C-nya tetap ada. Namun dari 26 huruf itu ada beberapa nanti yang hilang. Misalnya KTSP. Contohnya me tambah kontrol, mengontrol, hilangkannya. T, me tambah tuduh, menuduh, hilang T-nya. Me tambah satu, menyatu, hilang S-nya. Me tambah pukul, memukul, hilang P-nya. Namun jika KTSP tadi setelah KTSP itu jumpa dengan huruf konsonan, maka jadi tidak hilang. Contoh, me tambah konsumsi, mengon setelah K, O, mengon. Me tambah kritik setelah K, R, itu menjadi tidak hilang. Mengkritik, jadi tidak hilang. Sama, P tambah produksi, me tambah produksi. Kenapa tidak hilang? Karena setelah P ada R. Memproduksi. Itu relasi imbuhan me itu ke P. Gitu ya. Misalnya kita bikin me tambah tanam, menanam, P tambah tanaman, penanaman. Gitu ya. Oke. Maksud saya me tambah proses, memproses. P tambah prosesan mestinya itu adalah pemprosesan. Pemprosesan. Mestinya begitu. Tetapi karena ini sudah ada double P, P pada imbuhan P, proses P satu lagi P, makanya supaya tidak double P-nya, dihilangkanlah ini. Jadi yang benar pemrosesan. Supaya tidak double P-nya. P tambah produksi, pemproduksi. Supaya tidak double P-nya. P tambah prakarsa, pemrakar supaya tidak double P-nya. Artinya bentukan kata yang salah di sini adalah pemrosesan. Harusnya pemrosesan, bukan pemprosesan. Jadi kita lihat tadi berbudidaya. Apakah itu kata bentukan yang salah? Iya. Ini memang kata bentukan yang tidak mengakibatkan katanya menjadi efektif. Berbudidaya tidak ada, yang ada membudidaya. Tapi proses pemutikannya itu benar. Berbahaya tidak hilang B-nya. Berbudi tidak hilang B-nya. Jadi proses pembentukan benar-benar salah di sini. Spesifikasinya adalah jawabannya E. Kita lihat nomor 27. Antara kalimat 4 dan 5 dapat dipertegas dengan kata penghubung dengan konjungsi 4 dan 5. Para petani kopi tidak mengetahui teknik budidaya hingga pemasaran yang cemerlang. Hasil panen kopi robusta terutama hanya dapat dijual. Kalau kita lihat, kalau kita renungkan, kalimat 4 dan kalimat 5 ini adalah satu sebab, satu lagi akibat. Satu dampak. Jadi ini bukan contoh yang berurutan. Kalau contoh berurutan berarti selain itu, di samping itu, sesudah itu gitu ya. Jadi ini cocoknya jawabannya adalah A. Karena itu sebab akibat. Kalau akan tetapi itu mempertentangkan satu hal dikatakan begini, hal lain dikatakan begitu, kira-kira begitu ya.
C itu kalau contoh berurutan. Dodol dan ento itu adalah mempertentangkan juga. Saya pikir tidak ada yang susah di nomor 27. Nomor 28, lihat itu kata teknik definisinya menurut KBB kita. Saya pikir tanpa saya jelaskan kalian sudah paham apa jawaban nomor 28. Oke, apa jawaban nomor 28? Jawabannya adalah, saya pikir kalian sudah paham dengan membaca kamus itu. Sekarang kita lanjut ke nomor 29. Pemakaian kata tidak baku. Nah, disinilah mengapa tadi saya jelaskan bentukan kata, pilihan kata, lalu yang terakhir ini pemakaian kata tidak baku. Karena bisa jadi karena pilihan katanya salah, maka kalimatnya tidak baku. Bisa jadi karena bentukan katanya salah, makanya tidak baku. Seperti berbudidaya. Tapi pada kali ini kita fokus kepada pemakaian kata yang tidak baku. Saya pikir kalian sudah paham jawabannya ya. Pemakaian kata yang tidak baku. Kita lihat kalimat 1. Tidak ada tadi yang salah di sini ya. Kalimat 1 ini. Oke. Kalimat 3. Disendang. Sendangnya ini. Disendang sudah lazim warga berbudidaya. Ini adalah kata yang tidak baku. Berbudidaya adalah kata yang tidak baku. Ini lebih kepada bahwa kata ini tidak baku. Bukan ke proses pembentukannya yang salah. Jadi jawaban terbaik kita masalah kata tidak baku itu adalah di kalimat 3. Berbudidaya. Begitupun kita lihat dulu kalimat 5. Hasil panen kopi robusta terutama hanya dapat dijual di pasar-pasar tradisional dengan harga rendah, yakni 18.000 sampai 22.000 per kilogram. Kalau kita lihat, apabila kalian lihat pembahasan video saya, pembahasan SIMAK UI tahun 2018, bagian kedua, di sana kita jelaskan perbedaan tanda baca pisah dan tanda hubung. Sebenarnya 18.000 di sini sampai 22.000 dengan tanda hubung itu salah. Tetapi kita bukan fokus kepada tanda, kita fokus kepada penggunaan kata tidak baku. Jadi bukan itu jawabannya. Masuk kita ke kalimat 6. Melakukan pelatihan budidaya kopi hulu hilir. Ini juga tidak ada yang salah di sini ya. Tidak ada yang salah di sini. Kalimat 6, kalimat 5. Kalimat 5 tadi udah. Kalimat 7 sekarang ke kalimat 7. Apakah ada penggunaan kata yang tidak baku di sini? Ada. Pemprosesan itu tidak baku. Kenapa itu tidak baku? Karena proses pembentukan katanya salah. Tapi spesifikasinya itu adalah lebih kepada proses pembentukan kata yang salah, bukan kepada kata yang tidak baku. Paham ya? Sementara kalimat 3 itu tidak baku. Jadi jawaban terbaik kita untuk nomor 29 ini adalah kalimat 3, berbudidaya. Oke? Supaya kalian semakin paham seperti yang saya jelaskan di awal kalimat ini, bisa jadi nanti karena pemilihan katanya salah, maka kalimat itu tidak baku. Bisa jadi, sering kali malah. Bisa jadi nanti dalam beberapa soal lain, karena proses penggunaan atau pembentukan katanya salah, maka itu tidak baku.
Namun karena pada soal ini kita difokuskan pada spesifikasi masing-masing, maka saya harus menyuruh atau menyarankan kalian bahwasanya cara menjawab soal begini adalah seperti yang saya terangkan ini. Oke, demikian dulu proses pembelajaran kita, demikian dulu pembelajaran kita masalah UGM ini. Kita lanjut minggu selanjutnya untuk membahas soal-soal selanjutnya. Terima kasih dan selamat belajar. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di komentar.